Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Rabu 27 April 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Bank Indonesia atau BI mengungkapkan saat ini dunia tengah menghadapi krisis yang sangat parah. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destri Damayanti. Destri menjelaskan, perekonomian dunia saat ini masih rapuh dan berusaha untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Namun, ketidakpastian kembali meningkat karena adanya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina. Saat ini kita mengalami krisis yang sangat parah. Ini memperburuk gangguan pada rantai perdagangan dunia dan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Jelas Destri dalam diskusi virtual bertajuk Strengthening Economic Recovery Amidst Heightened Uncertainty, Jumat 22 April 2022. Rusia dan Ukraina sebagai salah satu eksportir komoditas energi dan pangan berimbas terhadap naiknya harga komoditas pangan dan energi global. Inflasi meningkat di banyak negara. Pemirsa, apa saja faktor penyebab inflasi global saat ini? Apa efek krisis global? Apa yang harus dilakukan sekarang, terutama di dunia muslim? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Arif Firmansyah, selaku Direktur LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif. Di-unmute dulu, Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadilah Abdul Salam. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Arif? Alhamdulillah, Masya Allah, senantiasa baik semua di sini. Semoga di Indonesia juga semakin baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bu. Baik, Bung Arif. Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menilai lonjakan inflasi menjadi masalah serius saat ini di negara berkembang. Beberapa negara berkembang hanya ingin pulih dengan fiskal yang terbatas, serta beberapa negara berkembang memiliki masalah utang. Apa tanggapan Anda terkait problem ini? Lalu bagaimana kondisi di Indonesia? Baik, terima kasih Bung Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Khilafah Channel, khususnya untuk Kabar Petang. Menarik memang kalau kita mencermati dinamika perekonomian internasional atau perekonomian global, dan tentu perekonomian global itu juga terkoneksi dengan perekonomian nasional. Artinya ekonomi di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh yang terjadi pada dinamika di perekonomian global itu sendiri. Lantas kalau kita cermati memang tadi sempat disampaikan atau disinggung mengenai negara berkembang itu pulih dengan fiskal yang terbatas. Ya. Kenapa adanya fiskal yang terbatas ini? Ya, ini yang pertama menunjukkan bahwasanya dari sisi kebijakan moneter atau kebijakan anggaran yang dibuat oleh hampir semua negara termasuk Indonesia, itu mengacu pada bagaimana kebijakan penyusunan anggaran untuk penerimaan dan pengeluaran negara itu diantaranya juga bergantung pada fiskal. Apa itu fiskal? Berarti titik tekannya untuk penerimaan negara itu didapatkan melalui penerikan pajak. Nah, pajak ini sebagai salah satu instrumen utama dari penerimaan negara termasuk Indonesia. Dan saya rasa itu juga semua negara-negara yang masih mengadopsi atau masih menduplikasi dari konsep atau perekonomian kapitalisme itu memang masih menekankan, menitikberatkan pada pajak itu sebagai sumber pendapatan utamanya. Lantas kalau tadi sempat disinggung
fiskal yang terbatas ini menunjukkan bahwasanya kemampuan untuk mengcollecting atau melakukan pemungutan pajak itu berarti ada daya pungutnya lemah atau rendah. Ini rasionya itu juga tax rasio yang terjadi pada negara tersebut juga rendah, termasuk Indonesia. Indonesia ini beberapa ekonom juga menganalisis bahwasanya saat ini tax rasio di Indonesia itu rendah dibandingkan periode sebelumnya, ya, bahkan juga ada membandingkan dengan periode zamannya Orde Baru yang tax rasionya itu 14%, sedangkan saat ini tax rasio kita itu 8,6% misalnya itu. Nah, pada saat kemampuan pemerintah untuk memungut pajak itu rendah, ya kan? Di sisi yang lain, target-target pembangunannya cukup tinggi, misalkan untuk membangun infrastrukturnya tinggi, maka ini nggak berimbang. Kalau nggak berimbang artinya apa? Ada ketidakseimbangan antara target infrastruktur, target pengeluaran negara yang cukup besar, sedangkan penerimaan negaranya itu ternyata tidak mampu memenuhi target untuk pembangunan dengan membangun infrastruktur yang cukup banyak dan juga target cukup besar misalnya itu, maka seringkali negara-negara berkembang seperti Indonesia ini akhirnya mengambil jalan pintas, yaitu jalan pintas dengan cara apa? Mengambil hutang luar negeri misalnya itu. Nah, ini yang tentu menjadi masalah pula nantinya di dalam perekonomian. Ya, kenapa? Karena kalau ternyata pembangunan atau pengeluaran negara itu ternyata harus dipenuhi dengan utang yang dari luar negeri, tentu itu juga akan membebani baik membebani keuangan negara dan pasti juga membebani masyarakat yang notabene mereka harus ikut membayar utang tersebut. Sebagai contoh misalkan kalau saya ambil catatan di sini. Saat ini kalau kita kritik mengenai bagaimana kondisi Indonesia, ya saat ini ya kalau disoroti utang pemerintah ini saat ini sudah tercapai pada sekitar periode Januari yang lalu, ya 6.919,5 triliun atau setara dengan 39,63% dari PDB, gitu ya. Nah ini utang pemerintah saja. Ya, sedangkan kalau kita tambahkan dengan utang BUMN, ya utang BUMN hingga akhir Januari 2022, nah ini sudah mencapai di atas 2.000 triliun. Sehingga kalau kalkulasinya untuk utang publik yang tercatat pada triwulan ketiga 2022, ya triwulan ketiga 2022 ini kan sudah 2002 sudah mencapai 8.924,27 triliun. Nah ini. Nah ini di sisi yang lain sudah hutang pun juga semakin membengkak, ditambah lagi yang kedua tadi kalau kita kaitkan lagi adalah suku bunga yang ditawarkan oleh pemerintah, karena kalau kita teliti adalah utang kita meningkat itu dengan cara apa? Pemerintah mengeluarkan SBN, ya, surat berharga negara, SBN. Nah ini melalui obligasi negara. Nah, di sisi yang lain ternyata surat utang negara itu yang memang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata untuk untuk yield atau untuk suku bunganya cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Kita bandingkan misalkan untuk yield of bond atau suku bunga obligasi atau suku bunga utang negara yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia 6,74%. Ya, kalau Thailand 2,23%. Nah ini sudah sangat-sangat membebani. Nah, nanti dampaknya apa? Dampak ke depannya kalau ternyata bebannya cukup berat untuk keuangan negara, di sisi yang lain juga kemampuan untuk membayar pajak pemerintah atau membayar pajak dari masyarakat itu juga cukup rendah, kemampuan pemerintah untuk menarik pajak juga rendah karena juga ditambah dengan kondisi perekonomian juga masih belum terlalu membaik, ditambah lagi juga COVID juga belum jelas kapan berakhirnya, maka ini yang akan bisa menjadi bubbling atau bisa menjadi bom waktu nanti ke depan. Demikian. Ya. Baik, Bung Arief. Apakah inflasi juga menimbulkan masalah di negara maju? Apakah inflasi negara maju tahun ini lebih parah, Bung Arief? Iya, baik. Dari laporan yang tahun kemarin, ya akhir tahun kemarin 2021, inflasi di negara maju, khususnya di Eropa, itu 16,3%. Cina 13,5%. Amerika Serikat 8,6%. Itu tahun kemarin ya. Akhir tahun kemarin.
Amerika Serikat 8,6%, Korea Selatan 7,5%, Indonesia masih 7,3%. Ya, meski memang kalau dikatakan dibandingkan negara maju, ya Indonesia relatif di bawah mereka. Tapi jangan lupa juga, kalaulah negara-negara maju tadi itu inflasinya cukup tinggi, tapi kalau dikaitkan dengan kemampuan untuk pengelolaan keuangan negaranya, mereka jauh lebih mahir atau jauh lebih mumpuni dibandingkan Indonesia. Dan kalau kita kaitkan dengan tahun sekarang ini, saya mengutip data dari IMF ya, atau Dana Moneter Internasional, itu memperkirakan inflasi yang dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia melonjak tinggi, gitu ya. Meski memang tidak setinggi yang tahun kemarin, gitu ya. Nah, kalau kita dikaitkan misalkan dari laporan World Economic Outlook, ya, World Sets Bank the Global Recovery yang dirilis dari IMF ya. Jadi ternyata memang dampak dari tadi sempat disinggung oleh Bung Fadil, yaitu adanya perang Rusia Ukraina, dan ini juga diakui pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Itu dengan adanya perang Ukraina Rusia ini juga semakin menambah beban inflasi yang ada di dunia. Dan prediksi dari IMF di negara berkembang ya termasuk Indonesia itu saya ralat ya, kalau tahun kemarin 7,3%, itu akhir tahun kemarin, maka kemungkinan prediksinya IMF itu 8,7%. 8,7% termasuk Indonesia. Nah, sedangkan di negara maju, meskipun tahun kemarin mereka itu jauh lebih tinggi dibanding Indonesia sebagai negara berkembang, tapi tahun 2022 IMF itu memperkirakan inflasinya 5,7%. Nah, ini kebalikan berarti. Kalau tahun kemarin negara maju itu cukup tinggi karena dihajar dengan COVID-19, ya kan? Tapi setelah itu tahun 2022 sudah mereka mengalami recovery. Nah, Indonesia ini yang agak lambat. Ya kan? Dan ternyata prediksi IMF ini kemungkinan 8,7% untuk yang negara maju. Maka kira-kira ada nggak masalahnya? Pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Karena perekonomian kita itu terkoneksi dengan perekonomian internasional, misalnya itu. Khususnya kalau perkara perdagangannya. Ya, dari sisi neraca perdagangan, dari sisi juga neraca keuangannya, neraca keuangan kita misalnya itu lebih kepada sektor moneternya. Ini kan kita terkait juga dengan pasar uang itu sendiri. Nah, kalau ternyata misalkan di goncangan inflasi di negara maju itu masih parah, misalnya itu lebih-lebih ke sekarang juga adanya krisis perang yang ada di Rusia Ukraina belum segera ada tanda-tanda mereda, ini yang dikhawatirkan juga akan semakin terbebani Indonesia itu dengan inflasi tersebut. Demikian. Ya. Baik, Bung Arief. Lalu apa sebab hakiki krisis finansial global dan krisis ekonomi secara umum? Ya, seringkali fenomena krisis ekonomi itu ya paling sering dipicu dengan adanya krisis finansial terlebih dahulu. Ya kan? Memang seperti itu biasanya. Jadi termasuk Indonesia, krisis ekonomi Indonesia yang awal yang tahun 1958, lantas juga berulang lagi 10 tahun berikutnya 2008, ya terus lantas juga sempat terjadi lagi 2018. Jadi krisis ini memang seperti penyakit tahunan, meskipun penyakit periodik, ya kan, penyakit ekonomi secara periodik 10 tahun sekali, rata-rata 10 tahun sekali terjadi, pasti terjadi krisis gitu. Termasuk di Indonesia misalnya, dan dunia misalnya. Nah, lantas kenapa terjadi seperti krisis ekonomi itu yang seringkali dipicu dengan krisis finansial terlebih dahulu, krisis finansial lokal. Nah, krisis finansial ini seperti apa? Oleh karena negara-negara berkembang ataupun negara maju ini masih menggunakan platform atau sistem ekonomi yang kapitalisme liberal, misalnya itu, yang menyerahkan mekanisme pasar secara keseluruhan dalam aspek-aspek perekonomiannya, maka termasuk dalam urusan finansial ini, ya kan, contohnya adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi kapitalisme liberal ini adalah adanya sektor finansial atau sektor keuangan atau sektor yang non real. Namanya saja kan sektor non real. Nah, ini yang lebih baik kepada sektor keuangan. Nah, ini yang sektor keuangannya itu oleh karena saat ini Indonesia itu juga sudah mengadopsi floating exchange rates, artinya kurs mata uang itu atau kurs nilai tukar itu dilepas ke pasar, jadi terserah dia tuh floating sekali. Nah, ini juga bisa memicu munculnya krisis
finansial tadi itu, yang mana beberapa negara dia bisa melakukan spekulasi. Negara-negara secara ekonominya kuat itu bisa melakukan spekulasi di pasar mata uang, yang itu bisa terjadi berulang lagi sebagaimana yang tahun 98 dulu. Ya, George Soros itu melakukan spekulasi di mata uang. Lantas tahun 2008 itu juga dipicu dengan krisis finansial juga yang menjadikan krisis ekonomi global termasuk Indonesia dengan cara adanya apa? Peristiwa beberapa lembaga-lembaga keuangan yang ada di Amerika Serikat seperti Lehman Brothers, ya kan, itu ternyata kolaps, ya. Dia nggak mampu mengelola produk-produk derivasi keuangan sehingga akhirnya bisa menghantam perekonomian di Amerika Serikat, sedangkan Amerika Serikat ini adalah episentrumnya perekonomian dunia yang masih terkoneksi dengan sistem kapitalisme atau Indonesia, maka ini yang akhirnya bisa memicu pula. Nah, sehingga rata-rata krisis ekonomi yang ada di Indonesia ini terjadi sebagai imbas dari krisis-krisis finansial global ataupun krisis ekonomi dari negara lain masuk ke dalam Indonesia, dan kita terpengaruh di situ. Ya, baik, Bung Arief. Jadi, sistem ekonomi kapitalisme tidak mampu merealisasikan pertumbuhan harta dalam bentuk yang menjamin keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan untuk umat manusia. Lalu, mengapa sistem ini masih dipertahankan termasuk di negeri ini, Bung Arief? Iya, yang pertama, memang fakta yang sudah banyak didapati, ya, bahkan juga beberapa peneliti itu juga mendapati, ya, kita juga pernah mendapatkan satu informasi kan, di saat ternyata tinggi-tingginya COVID-19, ternyata kekayaan di masyarakat itu hanya terkumpul pada orang-orang konglomerat saja atau orang-orang kaya saja, ya kan? Nah, ini juga fenomena yang anomali, fenomena yang bisa dikatakan abnormal, yaitulah kecacatan model kapitalisme. Bahkan sampai pada kondisi musibah seperti COVID-19 pun juga kita mendapati beberapa pejabat negara hartanya meningkat, konglomerat itu juga hartanya semakin bertambah. Orang-orang kaya itu rata-rata punya simpanan minimal kurang lebih sekitar 10 miliar. Itu kondisi pandemi COVID-19 di saat masyarakat itu menjerit karena beban ekonomi yang begitu meningkatnya. Nah, ini memang fakta bahwasanya sistem kapitalisme yang ada di Indonesia, bahkan juga di dunia, itu nggak mampu menjamin keadilan karena kekayaan itu hanya berkumpul pada orang-orang tertentu saja, baik yang mereka itu mungkin dekat dengan kekuasaan atau yang mereka yang berkuasa, misalnya itu. Kenapa sistem ini masih dipertahankan di negara ini? Ya, satu, tentu, ya kan, itu ada. Kalau secara teori lah ya, kalau secara teori ya, sistem kapitalisme yang terutama kayak tadi menekankan pada fiskal, menekankan pada sektor keuangan non real seperti perbankan dan sebagainya, itu cara cepat untuk mendapatkan duit. Ya. Sehingga cara cepat untuk mendapatkan duit, ya kalau bahasa keuangannya adalah likuiditasnya itu cukup tinggi. Likuiditasnya cukup tinggi, dengan narik pajak kan gampang, ya, nggak usah mikir bangun investasi di BUMN dan sebagainya, atau mungkin kita mengelola sumber daya alam yang begitu besarnya, tapi kan memang butuh dana yang besar juga. Nah, cara yang gampang ya narik pajak atau pinjam duit, utang. Nah, itu likuiditasnya cukup tinggi sehingga dengan pakem untuk melakukan pembangunan yang dalam waktu cepat, maka dibutuhkan dana yang cepat untuk didapatkan dengan cara apa? Pajak dan hutang tadi, ya kan? Nah, ini yang akhirnya dianggap masih paling logis untuk diterapkan saat ini, meski harus mengabaikan ketidakadilan atau mungkin ketidaksejahteraan atau mungkin ketidakbahagiaan yang terjadi di masyarakat. Demikian. Ya, baik, Bung Arief. Lalu, bagaimana solusi paradigmatis mengatasi krisis yang merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalisme? Apa yang harus dilakukan sekarang, terutama di dunia Muslim? Ya, baik. Kalau solusi paradigmatis, ya kan, karena memang krisis ini itu seringkali sudah terbukti dalam sejarah itu berulang-ulang terus masalahnya.
Ya setidaknya ya, saya pribadi sudah merasakan tahun 98. Saya mengikuti rezim ekonomi tahun 98, sehingga akhirnya menjadi sebuah dampak yang cukup dahsyat pada perekonomian Indonesia, bahkan sampai menjungkirkan rezim yang berkuasa. Tahun 2008 juga demikian. Saya juga memperhatikan, mengamati, merasakan pula bagaimana krisis itu terjadi, yang tentunya sama masalahnya itu, yaitu terkait dengan keuangan dan keuangan lagi, keuangan yang sektor non real. Tahun 2018 juga demikian. Kita semua merasakan. Itu juga karena sektor keuangan yang non-real. Dan ini berarti kan masalah yang sama, yaitu sistem. Nah, kalau memang sistem seperti ini terus-terusan ternyata masih belum mampu memberikan kestabilan ekonomi yang dalam jangka panjang, ya. Kenapa jangka panjang? Ya, buktinya 10 tahun sekali kita krisis, ya. Dan itu terus balik lagi nol lagi kita. Nah, ini berarti kan sistemnya yang sudah buruk, ya kan? Kalau sistemnya sudah buruk, berarti ya harus kita tinggalkan dan harus kita berani mengambil sebuah langkah revolusioner untuk mengubah sistem yang terjadi itu secara sistem ekonomi tadi itu. Langkah revolusioner yaitu kita mengganti sistem ekonomi tersebut dengan sistem yang sudah pernah ada di sejarah peradaban dunia, yaitu sistem Islam itu sendiri. Islam itu nggak cuma agama saja, nggak cuma agama bagi seorang Muslim, tapi dia itu mampu memberikan satu landasan kehidupan bagi semua umat manusia untuk menawarkan, untuk memberikan, dan mampu terbukti memberikan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Ya, baik, Bung Arief, terakhir, lalu bagaimana cara khilafah Islam dengan penerapan sistem ekonomi Islam untuk menghentikan krisis ekonomi global yang sistemik serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi umat manusia? Baik, terima kasih. Tadi sudah kita ungkap apa yang menjadi penyebab krisis ekonomi global tadi. Ya, yang pertama tadi memang lebih banyak kepada sektor keuangan non real. Ya, itu yang paling utama. Nah, sektor ekonomi atau sektor keuangan non real itu apa yang menjadi pemicu krisisnya, yaitu adanya nilai tukar mata uang yang tidak berdasarkan pada sistem emas dan perak. Sehingga nilai tukar itu bergantung pada nilai tukar US dollar. Yang ini adalah fiat money yang paling mudah dia itu bergejolak, yang paling mudah dia itu dipermainkan oleh para spekulan. Maka langkah pertama, ya ganti sistem mata uang itu, tidak lagi menggunakan mata uang yang menggunakan fiat money yang dicukan pada US dollar. Ganti semua. Ya, berarti kembali lagi ke bagaimana kita memiliki mata uang itu, sistem mata uang yang pasti dia itu sudah nilainya stabil dan kuat dan terjamin dia itu aman, yaitu bersandar pada emas dan perak, sebagaimana sistem ekonomi Islam yang sudah terbukti dalam sejarah peradaban khilafah Islamiyah. Dinar dan dirham, atau kalaulah tidak dinar dirham, berarti kita kembalikan semua sistem mata uang kita itu, mau rupiah, mau mana lagi negeri muslim yang lainnya itu, misalkan di Arab Saudi real, ya kan, atau mau di Mesir sana itu pounds, misalnya itu, maka semua harus dikunci dengan sistemnya itu dengan disandarkan pada emas dan perak. Satu, itu sudah mulai 60%. 60% itu sudah bisa mengobati perkara-perkara atau masalah-masalah krisis ekonomi gara-gara mata uang yang floating tadi, yang dipermainkan melalui fiat money. Yang kedua, oleh karena sistem perekonomian global kapitalisme ini masih menjadikan instrumen keuangan itu, yaitu bunga dalam keuangan perbankan dan sebagainya, karena perbankan dan keuangan yang ada di sektor non real ini juga menjadikan bunga sebagai instrumen utamanya, maka ya harus dihapuskan pula instrumen bunga itu dari ekonomi lokal hingga ekonomi global, dan itu pasti itu akan bisa memberikan kestabilan perekonomian dunia yang akan dilakukan oleh khilafah. Dan yang ketiga, tentu masih banyak lagi instrumen yang lainnya. Setidaknya kalau kita sebatas pada mencegah krisis ekonomi tadi, itu berarti minimal dua ini. Meski ini belum sempurna semuanya, karena itu masih terkait dengan model perekonomian yang diletakkan dalam Islam itu yang diterapkan oleh khilafah Islamiyah. Berarti dua minimal, yaitu ganti sistem mata uang ini tidak lagi dengan fiat money, tapi kembalikan lagi pada emas dan perak. Dan yang kedua, ganti yang namanya hapuskan instrumen riba itu dan jalankan instrumen trading secara real di perekonomian khilafah Islam. Demikian. Ya.
Baik, terima kasih Bung Arif Firmansyah selaku Direktur LC telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bung Fadil. Ya, terima kasih kembali, Bung Arif. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya, saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.